tinggal teman-teman aplikasikan aja. Latihannya gimana, Miss? Latihannya teman-teman bisa latihan di rumah menggunakan kamera. Kemudian ajak saudara atau temennya gitu ya, diajak untuk berdialog gitu, seperti melakukan drama gitu ya, tapi dramanya berisi tentang komunikasi, cara berkomunikasi kita gitu. Karena sedikit banyak cara berkomunikasi kita ini nanti akan berpengaruh nih pada saat kita nanti bekerja gitu. Jangan sampai kalau kita komunikasinya sudah betul, kan nanti maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan kan bisa dimengerti sama orang lain gitu. Tapi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, timbulnya apa? Nanti khawatirnya kan salah paham gitu ya. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang kita coba kaitkan cara kita berkomunikasi ini dengan nanti kan ketika sudah bekerja akan berhadapan dengan yang namanya presentasi gitu ya, ketemu sama bos, gimana nih caranya kita berbicara dengan bos kan ada kata-kata atau tutur kata yang memang sedikit berbeda nih dengan cara berbicara kita sehari-hari gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti misalnya lowongan kerja dibuka, kemudian melamar pekerjaan gitu ya. Terus nanti kan biasanya kita masukin di lamaran pekerjaan itu masukin CV gitu ya, kemudian surat lamaran kerja, kemudian dokumen-dokumen kita yang lain yang menunjang eh, tentang biodata kita itu tadi ya, termasuk kompetensi kita. Nah, teman-teman jangan lupa nih CV-nya, surat lamarannya juga, coba perhatikan lagi penulisannya. Kalau biodata udah pasti harus valid ya dengan data-data teman-teman yang akurat gitu ya. Kemudian jangan lupa nih tulisin juga kompetensinya. Biasanya di surat lamaran ya. Nah, dituliskanlah di surat lamaran ini, misal saya adalah seorang misalnya yang baru lulus, bisa ditulis gini, saya seorang fresh graduate yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang apa gitu. Atau misalnya teman-teman yang sudah berpengalaman, tulisnya saya adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang apa gitu ya. Nah, itu kompetensi kita setidaknya kita kasih gambaran nih buat nanti si HRD kan nanti baca CV kita ya, baca surat lamaran kita. Nah, ketika mereka memproses itu untuk menyeleksi teman-teman siapa aja nih yang kira-kira nanti akan masuk gitu, yang akan diterima atau dipanggil wawancara, nanti mereka setidaknya udah punya gambaran nih. Oh, ini misalnya nih, oh ini Mbak Yani nih ternyata pernah punya pengalaman di bidang misalnya sekretaris, misalnya gitu ya. Jadi mereka mempermudah sebetulnya ya, mempermudah si HRD-nya menyeleksi kita nih kira-kira oh ini dia. Oh ternyata ini nih yang dibutuhin misalnya. Udah kelihatan nih dari si CV kita atau surat lamaran kita gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya CV sama apa surat lamaran sudah oke nih, terus dipanggil nih wawancara ya kan? Dipanggil wawancara kerja, ditelepon nih, besok wawancara ya, misalnya gitu. Misalnya nih Mas Alex Nurdin nih, besok dipanggil wawancara misalnya gitu. Udah pernah diwawancarai Pak Alex Nurdin? Udah pernah ya? Coba kita sharing pengalaman ya. Silakan di unmute Pak. Saya klik nih. Oke, halo Pak Alex. Selamat malam. Halo, malam. Udah pernah diwawancara Pak? Udah pernah ikut wawancara kerja? Pernah, pernah. Pernah ya Pak ya? Coba sharing ke kita nih Pak. Yang ditanyain tuh waktu itu apa aja? Nama lengkap, alamat, Mm-mm. Mm-mm. terus pernah kerja di mana, Mm-mm. terus hobinya apa aja, Nah gitu. dan tanggal lahir kita apa aja. Mm-mm. Pernah sih ditanyakan status, Oh, terus itu terus Bapak saya tertarik tuh sama status tuh. Coba Bapak jawabnya gimana waktu itu kalau ditanya status Pak? single. Saya Oh, bilang gitu, single. Oh, single. Terus dia bilang terus? gitu, apa sudah punya pacar? Saya bilang Mm-mm. belum, tinggal gitu. Oh, Mm-mm. di sini banyak tuh yang bisa diajak buat Pacaran. berhubungan gitu loh, Oh iya, gitu. iya. Diajak bercanda seperti itu. Mungkin Mm-mm, iya, iya. HRD-nya sendiri membuat kita relax. Emang sih pada Iya. saat itu biar relax Tegang banget. ya. Deg-degan ya, Pak. Nggak. Grogi. Terus kalau misalnya pas jawaban yang seperti itu tadi, Pak, Bapak jawabnya cuman belum, cuma gitu ya, Pak ya, singkat ya. Nggak Iya, dijabarin kan, singkat. Pak? Heeh, Nggak, oke, nggak, ya. Takutnya jadi curhat gitu, misalnya, ya Bu, nggak. belum, tolong dong cariin gitu enggak ya. Enggak kayak gitu ya, Pak ya. Cukup singkat. Iya. Oke, makasih Pak Alex ya. Nah, teman-teman nih, sesuai dengan pengalaman tuh yang ditanya apa aja tuh ya, nama, kemudian biasanya sih kan sesuai dengan biodata ya, tapi kalau misalnya kita ngejelasin alamat lengkap juga nggak perlu juga. Misalnya nama saya misalnya Rivaldi Aditya, Ibu bisa panggil saya Rivaldi, misalnya gitu ya. Kan
memang waktu wawancara tuh deg-degan banget ya. Kita semua kalau yang udah pernah mengalami mungkin tahu ya rasanya. Nggak usah wawancara deh, disuruh presentasi di depan kelas aja deg-degan ya kan. Walaupun itu teman-teman kita sendiri tuh di lingkungannya gitu ya. Tapi kadang deg-degan gitu. Nah, rasa deg-degan ini nih harus bisa kita kontrol. Jangan sampai gitu ya, saking kita groginya, jadi akhirnya salah jawab gitu ya. Terus yang nggak ditanyain malah dikasih tahu gitu. Nah, seperti tadi tuh katanya ditanyain status tuh ya. Misalnya tanya status nih, kalau kita terbawa suasana gitu ya, misalnya ditanya nih, Mas Rivaldi Aditya sudah menikah atau sudah punya pasangan misalnya gitu ya. Terus dijawabnya sama Mas Rivaldi, ehm, udah Bu, misalnya saya udah punya istri satu, anak satu, umur 2 tahun, tapi istri saya ini nggak kerja Bu, istri saya ini menuntut saya untuk bisa bekerja lagi Bu, soalnya kita kehidupan ekonomi kita lagi kurang banget Ibu, misalnya gitu ya. Nah curhat terusnya. Nah itu jangan sampai ya, jangan sampai terlontar hal-hal itu ya dari mulut kita. Cukup jawab aja misalnya, betul Bu, saya sudah berkeluarga, saya memiliki satu istri dan satu orang anak, misalnya anak saya umurnya 2 tahun. Udah stop sampai situ aja. Nggak usah dijelasin panjang lebar lagi tuh. Masalah ekonominya, masalah karakter istri kita seperti apa, atau pasangan kita seperti apa, masalah karakter anak kita seperti apa, nggak perlu dijelasin lagi gitu ya. Terus kalau misalnya si ARD-nya kayak tadi tuh, misalnya yang kata Pak Alex tuh ngebecandain gitu ya, di sini banyak ya. Iya Bu, cukup gitu aja ya Pak ya jawabnya ya. Nggak usah dilanjutin yang lain, nanti panjang lagi tuh nanti bersinggungannya. Kadang juga nih pertanyaannya tuh mereka tuh suka ngejebak kadang-kadang ya. Bener gak sih suka ngejebak nih yang udah pernah punya pengalaman di wawancara ya, suka ngejebak kadang-kadang. Jadi kitanya kadang suka ke bawah suasana juga seperti yang tadi saya tanyakan. Kalau misalnya kita nih di rumah kebetulan lagi ada masalah gitu ya dengan pasangan, terus pas datang ke wawancara kita kelihatannya udah muram gitu ya, udah bete, udah nunduk aja gitu. Terus ditanya kebenaran pas dipanggil wawancara, terus ditanya misalnya, ini kelihatannya kok kayaknya lesu banget misalnya gitu ya. Oh enggak ke Bu, langsung tiba-tiba segar gitu ya. Terus nanti pas pas kesentil nih misalnya pas kebenaran kita lagi berantem sama pasangan, terus pas banget sih HRD-nya nanya, lagi berantem ya sama pacarnya misalnya gitu ya. Kan suka ada aja yang iseng tuh kayak gitu ya. Terus kita mau jawab apa? Coba mau jawab apa kalau ditanya kayak gitu nih, Mbak Arimbi, silakan di-unmute Mbak Arimbi. Kalau ditanya gitu gimana nih jawabannya? Lagi berantem ya, kok lusuk nih, nunduk aja misalnya gitu. Kira-kira jawabannya apa tuh kalau lagi wawancara ditanya kayak gitu? Kan saya belum ada pengalaman ya. Oh belum ya, belum pernah ya. Kira-kira nih kalau saya tanya gini gimana jawabannya? Kalau pada saat Saya lagi sih, wawancara nih kira-kira Mbak Rimi ditanya kayak gitu gimana tuh jawabannya? ya jujur aja. Gitu. Jujur Tapi aja. nggak sampai apa curhat gitu. Jujur tapi tidak curhat. Jujurnya gimana nih kira-kira? Jujurnya gimana? Apa? Kata jujurnya seperti apa? Coba kata-katanya kayak gimana? Ya kalau ditanya seandainya Mm-mm, bertengkar apa enggak sama pasangan. mm-mm. Ya, kalau emang iya ya iya. Dia bilang misalnya saya tanya nih, Mbak Rimi sedang bertengkar, terus Mbak Rimi jawabnya gimana? Iya gitu. Ya, Oh gitu. iya. Tapi sama senyum-senyum ya. Nanti pasti dikorek-korek lagi tuh. Kenapa nih senyum-senyum aja katanya gitu ya. Mereka tuh pasti, makasih ya Mbak Rimi. Nah, mereka tuh pasti nyari-nyari kesalahan kita sih sebenarnya ya. Maksudnya nyari-nyari celah nih di mana biar bisa, kita tuh bisa ngomong. Kan kita karakter beda-beda ya. Ada yang pendiam, ada yang memang seneng ngomong gitu ya. Nah, nanti pas wawancara ini karakter kita nih entah kenapa si orang HR ini pasti akan bisa melihat karakter kita gitu ya. Dari mulai apa? Dari mulai kita masuk ke ruang wawancaranya, cara kita duduk, cara kita menatap. Kadang kalau ada yang malu-malu menunduk aja ya. Terus kadang kalau grogi sambil pegang-pegang tangan atau kalau yang laki-laki mah suka digoyang-goyangin nih kakinya ya kan sampai bergetar-getar mejanya tuh goyang-goyang gitu kan. Terus kadang juga suka main-mainin tangan di bawah nih atau enggak larak lirik kanan kiri ketika ditanya matanya tuh enggak fokus. Nah, itu yang harus kita perhatikan tuh. Jadi nanti ketika ditanya fokuskan ya, fokuskan jawaban kita, kemudian fokuskan juga diri kita nih supaya kita menatap si HRD-nya. Supaya apa? Mereka kan merasa dihargai ya kalau kita menatap ke mereka gitu. Kita juga kan gitu ya kalau lagi ngomong, kalau kitanya fokus gitu kan kitanya juga merasa dihargai ya. Tapi kalau kitanya sambil larak kanan kiri, larak lirik ke sana kemari kan kesannya nggak dihargai gitu. Nah, itu juga salah satu poin tuh untuk teman-teman bisa biar bisa fokus gitu ya. Nah, kemudian momen wawancara ini sebentar waktunya. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan untuk teman-teman bisa menjual diri gitu ya. Mempromosikan nih keahlian kita apa, kompetensi yang kita miliki apa. Misal, siapa ya? Misalnya nih Mbak Esra Monika nih. Mbak Esra Monika misalnya
pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai sekretaris misalnya gitu ya di sebuah perusahaan. Terus mau melamar lagi nih bekerja sebagai sekretaris lagi tapi di perusahaan yang lebih besar misalnya gitu ya. Nah, nanti pada saat wawancara, nah nanti tinggal dibilangin tuh saya sudah memiliki pengalaman bekerja misalnya di perusahaan sebelumnya sebagai sekretaris. Saya mampu mengoperasikan komputer, kemudian saya mampu mengatur jadwal dengan baik, misalnya gitu ya. Saya menguasai mengoperasikan Microsoft Word, misalnya gitu, atau Microsoft Office yang lainnya, misalnya gitu. Nah, itu yang kita tunjukkan ke mereka, kompetensi kita yang nanti pas wawancara ditanyain gitu ya. Jadi kalau nanti pas wawancara ditanya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Jangan lagi ngobrolin soal biodata. Biodata mah ada di CV ya, udah lengkap. Bener nggak? Di CV itu udah ada semua lengkap. Jadi tinggal kita jelaskan kompetensi-kompetensi kita gitu. Kalau misalnya kalau boleh saya kasih contoh misalnya nama saya misalnya siapa ya? Nama saya Lailatul Bu misalnya gitu. Ibu bisa panggil saya Lailatul misalnya gitu ya. Saya umur 25 tahun, kebetulan saya seorang fresh graduate, Bu. Saya baru lulus, misalnya gitu. Pendidikan yang saya ambil, misalnya di bidang komunikasi, gitu ya, untuk kuliahnya, misalnya gitu di bidang komunikasi. Saya sudah belajar dan saya sudah memiliki pengalaman dalam berkomunikasi karena saya juga aktif dalam organisasi, misalnya gitu. Saya sudah sering melakukan, misalnya saya menjadi pembawa acara, misalnya gitu. Nah, saya sudah bisa berbicara di depan orang banyak. Saya memiliki kemampuan dalam menjelaskan sebuah produk, misalnya sampai orang lain bisa mengerti dan juga akhirnya tertarik dengan produk yang saya jelaskan, misalnya gitu. Nah, itu tuh yang harus kita beritahukan kepada mereka gitu. Jadi nggak perlu lagi saya misalnya saya Safira, umur saya tempat tanggal lahir saya, misalnya gitu ya, nggak perlu lagi tuh kalau nggak ditanya ya. Tapi kalau misalnya ditanya silahkan dijawab. Tapi kalau nggak ditanya yang kayak gitu mah ada di CV-nya, nggak usah dilihat, nggak usah kita omongin lagi gitu ya. Lebih ke tonjolkan ke kompetensi yang kita punya aja gitu. Jadi poin-poinnya teman-teman tahu nih kira-kira nanti pas wawancara nih harus apa aja yang diomongin. Yang pertama ya kompetensi kita, promosi ini apa sih kelebihan kita di depan mereka supaya mereka biar mereka bingung gitu ya, biar mereka bingung, wah ternyata ini banyak juga nih kemampuannya, keahliannya juga oke banget nih, cocok kayaknya nih. Apalagi kalau misalnya kita bisa menjelaskan sesuai dengan kualifikasi posisi yang kita lamar itu. Misalnya mau jadi operator mesin misalnya gitu. Nah, kitanya jelasin bahwa kita tuh mampu mengoperasikan mesin apa gitu di perusahaan itu gitu. Cari tahu dulu nih kira-kira perusahaannya misalnya mesinnya jenis apa misalnya gitu, kita mampu mengoperasikan mesin jenis itu misalnya gitu. Nah, itu kan lebih bagus lagi gitu ya, karena berarti dia tahu gitu, oh ternyata dia udah bisa nih mengoperasikan mesin ini misalnya gitu. Kelebihan tuh buat kita ya kan. Terus jangan lupa juga kesiapannya ditunjukkan. Jangan kayak tadi misalnya datang ke wawancara karena lagi ada masalah kita nunduk, terus kita bete gitu ya, menunjukkan mukanya yang asem banget gitu kayaknya kalau dilihat ya. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan bahwa kita memang siap menghadapi interview itu. Kita nggak tahu nanti itu si HRD, si orang HRD-nya ini karakternya seperti apa. Kan kadang ada yang judes ya, kadang ada yang memang baik, kadang ada yang cuman coba ceritakan tentang diri Anda, udah aja gitu, nggak pernah nanya-nanya lagi, nggak pengen tahu banget misalnya gitu ya. Ada juga kan macam-macam ya karakternya. Kita harus siap dengan berbagai macam karakter itu. Kemudian kita juga harus bisa mendeskripsikan nih poin-poin apa aja sih yang kita punya supaya mereka tahu gitu bahwa kita ini punya kelebihan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus bisa jaga sikap. Seperti tadi, masuk ke ruangan, mulai dari berjabat tangan, cara kita duduk, cara kita menatap, itu akan mereka sangat perhatikan. Karena buat mereka juga itu menjadi penilaian gitu. Kita kadang sadar nggak sadar ya, karena namanya lagi grogi ya, kalau dipanggil gitu kan grogi ya, deg-degan gitu. Gimana ini ya? Terus keringet dingin misalnya gitu. Terus tiba-tiba jadi salting, gerak-gerakin kaki segala macam. Nah, itu kita betul-betul harus bisa kontrol itu ya. Pertama sekali saya bilang kita harus siap mental. Jadi kita biar bisa menjaga sikap kita. Terus kita juga harus yakin dengan jawaban kita. Jangan misalnya ditanya udah berkeluarga, nah jangan gitu. Jawab semeyakinkan mungkin gitu. Jadi jangan memberikan jawaban yang terkesannya ragu-ragu gitu. Terus jangan curhat, ingat ya, jangan curhat, oke? Karena mereka nggak akan peduli juga sih. Terus maksudnya nggak akan menjadi penilaian penting juga buat mereka gitu. Memang terkadang mereka nanyain tuh yang kayak tadi, nanyain status, nanyain pasangan gitu ya. Sebenarnya mereka tuh punya maksud gitu, punya tujuan nanya itu karena
gini loh, kalau kita kan agak sensitif ya, kalau misalnya ditanya soal masalah pribadi, terutama pasangan, keluarga, biasanya kan agak sensitif ya. Nah, mereka tuh nanti melihat nih, gimana sih kalau kita ditanya hal seperti itu, jawaban kita seperti apa? Apakah sediplomatis yang saya contohkan tadi, atau misalnya malah terbawa suasana, malah curhat yang kayak tadi tuh, misalnya, oh saya punya istri saya gini, nah apakah seperti itu? Nanti mereka melihat, mereka menilai gitu. Jadi harus hati-hati, kitanya benar-benar harus fokus sama pertanyaannya dia gitu. Kalau ditanya masih single, ya Bu saya masih single, udah stop. Jangan, ya Bu saya masih single udah 5 tahun nih Bu, misalnya tolong sih Bu cariin. Nah jangan sampai ke bawah-bawah kayak gitu ya. Jadi fokuskan sama pertanyaan mereka, jawab sesuai dengan kapasitas pertanyaan itu sendiri gitu. Jadi jangan melebar kemana-mana, biar kitanya juga nggak kejebak nanti kena loh gitu, giliran ditanya ini kena deh gitu. Nah kitanya harus hati-hati ya ketika menjawab itu gitu. Yang punya pengalaman boleh tuh nanti tinggal dikombinasikan, bener nggak nih ya gitu, coba-cobain rekam ya, direkam, nyalain kamera depannya, cobain ngomong sendiri aja nggak apa-apa lah ya, direkam sambil nanti kita lihat juga, kita koreksi nih kira-kira apa sih yang kurang dari cara kita berbicara, apa sih yang kurang ketika misalnya kalau kita ngejelasin sesuatu, kira-kira nih kan nanti direkam tuh ya, kalau kita ngejelasin sesuatu, terus kita rekam, terus kita dengerin lagi. Kalau kitanya ngerti gitu ya, berarti oke nih komunikasinya udah agak mending. Nah, kalau misalnya udah direkam, coba kirimin ke temennya misalnya gitu. Kira-kira lo ngerti nggak nih omongan gue gitu ya? Kalau misalnya kata temennya, lo ngomongin apa sih ini misalnya gitu. Nah, coba ulangi lagi, rekam lagi, bikin lagi yang lebih bagus supaya kita terlatih gitu. Jadi nanti pas wawancaranya nih, apalagi yang belum punya pengalaman nih ya, jadi harus berlatih nih cara berbicaranya dulu minimal supaya tahu nanti jawaban-jawaban yang akan kita kasih ini bisa sediplomatis mungkin gitu. Walaupun kelihatannya lebay ya, kayaknya kaku banget gitu jawabannya. Betul Bu, iya Bu, gitu-gitu. Tapi memang itu diperlukan gitu pada saat wawancara ya. Momennya memang harus seperti itu cara kita berkomunikasinya gitu. Jelas ya? Kebayang kan? Yang belum pernah ikut wawancara kebayang nggak nih kira-kira? Banyak tutorialnya di YouTube ya, di internet udah banyak banget, boleh teman-teman cari tuh buat sumber referensi buat belajar juga. Nah, saya sih berharapnya teman-teman bisa mengaplikasikan nih ilmu yang sedikit ini ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat gitu. Tapi ya itu tadi, teman-teman harus mau latihan. Mumpung masa pandemi, mumpung lagi di rumah aja nih, waktunya lebih banyak di rumah, coba latihan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ketika misalnya betul-betul dipanggil wawancara. Nah, itu udah bisa, kemarin udah latihan gitu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih. Terima kasih atas perhatiannya, yang masih sampai malam masih semangat gini. Top lah pokoknya. Mudah-mudahan nanti tinggal belajarnya ya. Jangan lupa dipakai ilmunya. Sayang kalau ditaruh di sini aja. Harus kita luapkan ya dengan cara latihan tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya. Keluar rumah pakai masker. Oke? Bye-bye. Salam progres.